lah. Ya ampun, akhirnya bertemu, dunia sempit. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, selamat bergabung di kelas daring menulis buku ajar. Materi kita hari ini ada 6 materi untuk kelas daring ini, yaitu pertama buku ajar sebagai bahan pengajaran, regulasi tentang buku ajar, pratulis buku ajar. Hari ini kita sampai yang 3. Nama saya Bambang Trimansyah, tapi lebih banyak menggunakan nama pena Bambang Trim. Yang pertama adalah kerancuan terminologi buku, ya Bapak Ibu. Ini saya membawa Bapak Ibu insap. Insap ini artinya meluruskan terminologi buku yang selama ini kita ketahui, tapi yang di atas kita nggak insap, belum insap. Yang di atas kita itu apa? Dikti. Ya, jadi banyak kesimpang siuran di dikti yang membuat Bapak Ibu menjadi pusing sendiri ya. Istilah buku ajar dan buku teks. Ini istilah yang sempat muncul lama. Artinya sebenarnya buku ajar dan buku teks itu barang yang sama, produk yang sama. Buku ajar itu yang dipakai dalam pembelajaran, buku teks yang di luar pembelajaran. Akhirnya diluruskan, buku ajar itu sama dengan buku teks. Jadi setali tiga uang ya. Jadi tidak ada bedanya antara buku ajar dan buku teks. Kalau di SD, SMP, SMA namanya buku pelajaran. Teks atau buku pelajaran atau buku sekolah. Nah, buku referensi yang benar itu yang bagaimana? Buku referensi yang benar itu buku referensi yang dijadikan namanya referensi rujukan berulang atau setiap waktu. Nah, buku referensi ini dalam terminologi ilmu penerbitan sudah jelas jenisnya. Jenis pertama itu adalah kamus atau thesaurus. Kedua adalah ensiklopedia, itu termasuk buku referensi. Ketiga ada yang disebut atlas, kumpulan peta. Yang keempat ada yang disebut direktori. Nah ini pedoman publikasi ilmiah dikti mendefinisikan buku referensi itu dia jelas ya. Buku referensi itu merupakan buku yang memuat suatu kompendium, himpunan ringkasan gitu ya, informasi. Jadi mereka menyebut buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku ber-ISBN yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, novelty, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori takhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Inilah yang dinamakan kategorinya dia scientific book, tapi dia disebut popular science book. Jadi buku ilmiah populer. Nah, istilah ini dipakai oleh LIPI. Di dalam publikasi ilmiah dikti 2017, dia menyebutkan buku perguruan tinggi itu ada apa aja. Yang pertama ada buku referensi, kemudian ada monografi, kemudian ada buku ajar garis miring buku teks, dan ada 4 modul. Artinya modul juga dianggap buku. Ya. Ada satu buku yang tidak disebutkan di sini, yaitu buku ilmiah populer. Nah, kebingungan kedua ketika Bapak Ibu saya tanya antara buku ajar dan bahan ajar, atau di dalam pedoman dikti disebut bahan pengajaran. Tentang ciri buku ajar yang perlu Bapak Ibu ketahui dan mungkin juga sudah diketahui, ciri buku ajar itu pertama, judul buku ajar biasanya identik dengan nama mata kuliah. Kemudian sistematika buku ajar disusun berdasarkan silabus mata kuliah. Nomor 3, materi buku ajar dilengkapi dengan teori, pelatihan, pengayaan, rangkuman, dan evaluasi. Nah, pola penulisan buku ajar biasanya menggunakan 2 pola. Satu hierarkis. Hierarkis itu artinya tahapan dari umum ke khusus, dari mudah ke sulit. Nah, yang kedua ada yang menggunakan pola prosedural. Pola prosedural ini biasanya terdapat pada pendidikan vokasi. Cara melakukan sesuatu, misalnya di teknik, itu biasanya prosedural. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Di buku ajar ini digunakan sebagai bahan ajar primer. Contoh buku ajar ya, contoh buku ajar yang sampai saat ini digunakan terus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, punyanya Prof. Miriam Budiarjo.
Kemudian ini juga sama, Dr. Jalaluddin Rahman. Nah, beliau meninggalkan satu buku yang sangat fenomenal dan fundamental, yaitu Psikologi Komunikasi. Nah, ini kalau anak-anak komunikasi pasti baca ini. Nah, ini contoh buku biokimia ya, dasar-dasar biomolekul dan konsep metabolisme. Ini diterbitkan oleh Raja Gravindo. Nah, sekarang saya masuk ke terminologi lagi, buku ajar dan bahan ajar. Jadi kalau Bapak Ibu saya tanya bahan ajarnya apa Bapak Ibu? Bahan ajar kalau yang disebut tertulis atau tercetak dulu ya, printing material ya, bahan ajar itu ada macam-macam. Kalau yang tertulis misalnya yang ringkas itu handout. Padahal buku ajar dan modul itu sama sebenarnya. Ya. Hanya berbeda dari sisi penggunaan. Buku ajar digunakan dengan keterlibatan dosen atau instruktur di kelas dominan. Jadi kalau Bapak Ibu pakai buku ajar, ada dosennya dominan. Modul sebaliknya, keterlibatan dosen atau instruktur itu minimal, sehingga modul digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi jelas modul di sini tidak sama dengan diktat. Definisi yang dimuat oleh pedoman komunikasi ilmiah ini rancu, kacau. Terus ada monografi. Jadi di sebuah kampus itu ada yang bertanya, Pak Bambang, monografi ini bisa menjadi buku ajar nggak? Oh, monografi bukan buku ajar, Bu. Ya, bukan ibu-ibu yang nanya ya. Monografi bukan buku ajar, tapi monografi bisa menjadi bahan ajar. Saya bingung, Pak Bambang, buku ajar, bahan ajar itu apa? Yang tadi saya bilang, induknya itu namanya bahan ajar. Di bawah bahan ajar itu ada macam-macam, ada handout, ada presentasi, ada video tutorial, ada audio, ada modul, ada diktat, ada buku ajar. Jelas monografi bukan buku ajar. Monografi salah satu jenis buku ilmiah. Oh begitu Pak Bambang. Terus kami ini sedang menyusun monografi. Kok kami Bu? Saya bilang. Mono itu artinya satu. Monografi itu adalah satu topik yang didalami oleh satu orang. Jadi makanya mono. Kalau Bapak Ibu menulisnya berdua bertiga berarti poligrafi namanya, bukan monografi. Ya, silakan Bu. Artinya yang tadi kan dijelaskan bahwa yang buku referensi mungkin itu kayak ilmiah populer ya Pak ya. Pernah saya betul, iya. Kalau yang Ibu terbitkan itu, yang 7 rahasia itu, ya. Ya, kalau monografi itu dia sama tetapi lebih kaku, begitu ya Pak ya? Ya, jadi monografi itu strukturnya kayak artikel ilmiah. Ya, artikel ilmiah tapi lebih tebal, itu Bu. Ya, baik. Apakah memang buku ajar itu harus betul-betul sama? Karena kan ada RPKPS-nya. Jadi yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Sementara seringkali kita bergantian gitu loh kelasnya, Pak. Ya, jadi kalau dosennya yang mengajar itu, katakanlah dosen itu ada 2-3 dengan mata kuliah yang sama ya. Dengan mata kuliah yang sama. Itu sih sebenarnya tidak masalah ketika Ibu berdua atau bertiga bersepakat. Nah, dalam RPK apa istilahnya tadi Bu? SAP-nya apa? RPK. Rencana RPKPS. Ya, itu harus bersepakat menyusun. Tapi saya yakin dari sisi mahasiswa itu pasti ada yang mana dulu yang mereka lebih tahu gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Saya dari Cirebon Pak, dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Unswagati ya? Iya, UGJ sekarang namanya Pak. UGJ ya. Saya masih generasi dulu Bu. Oh gitu. Jadi Unswagati dengarnya. Iya, Unswagati ya, sekarang sudah UGJ Pak namanya. Iya. Senang sekali saya bisa berkenalan, bergabung di sini juga. Awalnya dari Ibu Gret Pak. Ibu Gret. Oh ya. Ibu Gret, selamat sore. Sore. Iya, kita di LPD tuh Bu. Oh iya. Iya Ibu. Ya ampun, akhirnya bertemu, dunia sempit. Iya. Satu lagi Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Satu lagi, kalau untuk buku ajar itu kan nanti kita kan mengutip nih. Apakah yang bagus itu memakai kutipan-kutipan kemudian kita simpulkan atau tidak, atau kompilasi aja Pak? Karena selama ini saya membuat kompilasi gitu.
Ya, Ibu harus berempati. Kita bukan buat skripsi, tesis, disertasi ya untuk buku ajar. Ibu harus berempati terhadap mahasiswa Ibu. Tapi kalau mahasiswa kita ya Bu, paling mereka dikenalkan dengan 2-3 maksimal itu, supaya mereka nggak bingung Bu. Terus nanti yang sering kali terjadi, dosen itu memilih definisi yang hampir sama gitu. Nah, terus mahasiswanya bingung, yang diikutin tuh yang mana gitu definisinya. Nah, jadi kembali lagi, penyusunan buku ajar sangat bergantung pada silabus, apapun namanya itu ya, SAP, rencana apa, segala macam yang ada pokok bahasannya, itu yang Bapak Ibu susun. Sehingga antara kampus satu dengan kampus lain boleh berbeda, tapi bisa juga menjadi kesamaan. Kekeliruan penyusunan itu akan berakibat pada kekeliruan penulisan buku ajar. Pembaca sasaran buku kita ini mahasiswa, sehingga kita harus berpikir, cara berpikir mahasiswa. Mahasiswa kita itu ada yang paling pintar, ada yang paling ya paling bodoh lah gitu ya. Jadi kita berempatinya pada yang paling bodoh. Mungkin kalau masuk mahasiswa negeri oke lah gitu ya, mahasiswa UI, UGM. Kita bahas dulu sebentar pratulis buku ajar. Nah, ini anatomi buku ajar yang ada di dalam buku. Jadi buku itu punya anatomi khusus Bapak Ibu. Hanya ada 3, bagian awal, bagian isi, sama bagian akhir. Yang disebut prelims, preliminaris, text matter, sama postlim. Di bagian awal itu ada halaman judul. Mungkin kalau saya buka buku, ini halaman judul penuh, ada ada nama penulis, ada judul, kemudian ada penerbit ya. Kemudian bagian akhir boleh ada lampiran. Nah, itu urutannya ya, glosarium, daftar pustaka, indeks terakhir sebelum biografi singkat penulis. Jadi biografi singkat penulis ditaruh di akhir. Nah, ini ketebalan buku ajar menurut penelitian. Nah, waktu itu yang menelitinya seorang akademisi di UT ya. Maka saya tetap mematok berapa halaman sih, kalau bisa nulis buku itu ya cukuplah buku ajar itu 160 halaman. Itu kategori tipis, kalau kategori sedang itu di atas 200, tebal itu udah 300. Ya, sebenarnya waktu itu dikti buat aturan begini, buku ajar itu menurut UNESCO katanya, jadi lebih dari 48 halaman. UNESCO sebenarnya 49 halaman. Jadi ada dosen yang menulis buku ajar itu cuma 56 halaman. Nah, Bapak Ibu ingat ya, buku itu kelipatan 8 atau 16 pasti. Jadi dari 48 pasti 56, 64, 72 itu buku. Jadi kalau menurut saya buku ajar 1 semester di bawah 100 halaman itu agak nggak masuk akal materinya. Nah, pola buku ajar seperti saya bilang tadi adalah hierarkis pasti. Dari urutan umum ke khusus atau mudah ke sulit. Ini urutannya. Ini untuk yang vokasi biasanya dia horizontal, prosedural ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ini praktek biasanya. Buku yang sifatnya praktek. Nah, nanti yang kita pelajari semua itu adalah masuk dalam proses penulisan. Yang akan panjang itu adalah pratulis. Bagaimana Bapak Ibu nanti menyiapkan pratulis, kemudian menulis draft, menulis, merevisi, menyunting, dan menerbitkan. Selamat sore buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.